Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share sedikit tentang analisis dan desain pada platnya. Yang kita bahas adalah plat lantai dan plat atap ya, secara umum. Kemudian di sini secara rinci kita bisa lihat bagaimana analisis dan desain plat lantai dan atap itu sendiri. Kemudian fokus pada desain plat dua arah atau two-way slack, dan terakhir adalah sistem struktur plat balok sebagai pertambatan lateral dalam menahan beban seismik serta mampu menggambarkan model penyuluhan plat itu sendiri. Sebagai pendahuluan dalam materi ini ya, kita perhatikan bahwa struktur plat itu memang hanya didesain untuk menerima gaya momen lentur. Asumsi dan syarat yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama beban tegak lurus pada bidang tengah momen. Ya. Kemudian yang kedua, tebal plat itu harus lebih kecil dari panjang A dan B, yaitu arah Y dan arah X ya, panjang Y dan panjang X. Kemudian yang berikutnya adalah lendutan yang terjadi itu harus jauh-jauh lebih kecil dari tebal plat itu sendiri. Ya. Sifat bahan homogen, linear, dan isotropik. Kemudian memenuhi prinsip Bernoulli dan Navier. Dan kemudian midplane itu tidak, pada midplane ya, pada tengah bidang itu tidak terjadi regangan, dan terakhir tegangan arah Z bisa diabaikan. Di sini juga disajikan persamaan penentu atau governing equation untuk plat ya, yang merupakan persamaan diferensial parsial tingkat 4. Teman-teman bisa membuka kembali referensi di matematika 3 ya. Di sini merupakan persamaan yang menjelaskan tentang defleksi atau lendutan yang terjadi pada plat. Dari persamaan ini menghasilkan juga ada konstanta Q untuk beban merata ya, yang bekerja pada plat. Kemudian K untuk konstanta kekakuan lentur plat. Ya, sama seperti parameter kekakuan pada balok, EI ya, pada rangka, EA. Nah, kalau pada plat ini K itu dihitung dengan formula E kali H pangkat 3 dibagi 12 kali 1 min Poisson ratio. Dengan E adalah modulus elastisitas, kalau pakai beton berarti sama dengan 4700 akar F aksensinya. H adalah tebal plat ya, nanti ada kriteria penentuan tebal plat minimum. Kemudian V adalah Poisson ratio, biasanya untuk beton itu berkisar 0,15 sampai 0,2. Ya, ini adalah merupakan klasifikasi dari plat ya, khususnya pada plat beton bertulang. Ya. Berdasarkan tipenya kita bagi menjadi 3, yaitu fungsi dan geometrik penulangan. Sebenarnya masih ada beberapa jenis-jenis variasi lain, tapi dalam fokus pembahasan ini saya akan coba untuk fokus kepada 3 kriteria plat ini. Yang pertama berdasarkan fungsinya yang terdiri dari lantai atap, karena fungsi lantai dan atap biasanya dibedakan dari beban-beban yang bekerja ya tentunya. Kemudian geometrik ya, ada yang sifatnya membran, ada yang cangkang. Artinya ada yang datar saja gitu ya, plat tipis. Kemudian juga ada yang cangkang yang punya kemampuan bisa melengkung ya, seperti kubah ya dan sebagainya. Kemudian penulangan, nah ini yang menjadi juga adalah satu arah dan dua arah. Nah, dan parameter untuk menentukan plat satu arah dan dua arah ini tergantung pada perbandingan dari rasio panjang dan rasio bentang terpendeknya ya. Kalau lebih kecil dari 2, maka dia termasuk plat dua arah. Dan ini akan menjadi bahasan kita kali ini. Di sini kita mulai membahas tentang bagaimana cara mendesain dan juga menganalisis plat dua arah ya. Plat dua arah didefinisikan sebagai plat yang mengalami lentur dalam dua arah ya, tentu saja karena di sini yang menjadi acuan adalah nilai betanya lebih kecil dari 2. Beta itu sendiri adalah perbandingan LY dan LX. LY adalah panjang bentang yang terpanjang, sedangkan LX adalah bentang yang satunya, yaitu yang terpendek. Plat ini harus ditulangi dalam kedua arah dengan tulangan pokok, tentu ya. Nah, jadi yang besar sebanding dengan momen-momen pada masing-masing arah. Kata kunci di sini, yang mengatur tulangan itu ya, mengatur diameternya, mengatur jarak antar tulangan adalah momen-momen yang bekerja pada kedua arah tersebut. Kemudian perencanaan plat dua arah umumnya didasarkan pada koefisien momen empiris. Ya, ada beberapa konstanta-konstanta yang akan diberikan dalam desain ini. Baik, metode perencanaan langsung untuk plat dua arah berdasarkan SNI 2847/2013. Yang pertama adalah paling sedikit ada 3 bentang menerus dalam setiap arah. Kemudian plat berbentuk persegi. Dan yang ketiga adalah panjang bentang yang bersebelahan diukur antara as ke as tumpuan ya. Posisi kolom boleh menyimpang maksimum hanya 10% dari panjang bentang. Ya. Kemudian beban-beban yang diperhitungkan hanyalah beban gravitasi yang terbagi merata pada seluruh panel plat, sedangkan beban hidup tidak boleh melebihi 2 kali beban mati. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk suatu panel plat dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya, kekakuan relatif balok dalam dua arah yang tegak lurus, yaitu arah X dan Y, ya,
itu diberikan rumus berikut, tidak boleh kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih besar dari 5,0. Ingat, ini adalah SNI 2847 dari 2013. Harap berhati-hati jika Anda menggunakan standar yang lain. Berikut diberikan flowchart untuk desain plat beton bertulang, khususnya plat 2 arah ya. Di sini kita bicara desain dan analisis. Kalau desain itu kita bicara soal tebal plat ya, diameter dan jarak tulangan. Sementara kalau analisis kita mereview itu semua, apakah mampu menahan beban yang bekerja ya sesuai dengan asumsi. Secara umum, flowchart ini membahas tentang bagaimana cara kita menginventarisir data ya, mulai dari geometrik plat, mutu bahan ya, beton dan baja, kemudian sampai dengan beban yang bekerja ya, beban mati dan beban hidup. Kemudian yang kedua adalah bicara soal K atau RN ya, yang merupakan hasil dari momen ultimate dibagi suatu faktor reduksi untuk lentur ya, biasanya 0,8 dikali B itu lebar daripada tinjauan plat 1 meter dan D tinggi efektif. Nah, di sini kita akan dapatkan K atau EN yang nanti akan menghasilkan rasio luas tulangan yang diperlukan. Dari situ kita akan dapat kepada poin 3 yaitu luas tulangan. Di sini dibagi dua, ada luas tulangan utama dan luas tulangan bagi. Luas tulangan utama ada dua juga, yaitu arah Y yang bentang terpanjang dan arah X bentang terpendek. Nah, setelah dapat luas ya, kita juga akan menghitung jarak antar tulangan yang dipakai. Sedikit pengetahuan tentang bentang bersih plat ya. Kadang-kala kalau kita menghitung rasio perbandingan antara panjang bentang yang panjang dengan bentang yang pendek atau beta, itu kita bisa menghitung dengan bentang kotor ya, panjang bentang kotor, atau setelah kita kurangin dengan dimensi baloknya, lebar balok. Nah, ini cukup ironis karena plat itu sendiri adalah ditopang oleh balok. Berarti kan balok kita belum tahu berapa ya. Tetapi kalau sudah tahu untuk analisis, silahkan bisa dipakai. Nah, di sini juga diberikan tentang kriteria tebal minimum plat ya. Bagaimana tentang kondisi dudukannya ya, hubungannya dengan balok ya, atau beberapa rumus yang merupakan rasio dari bentang panjang dan bentang yang pendek ya, itu juga diberikan rumus. Namun di sini saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman bahwa penting juga untuk mengevaluasi beban-beban yang bekerja ya, jangan sampai tebal plat lantai bisa sampai seperti dek jembatan gitu ya. Nah, jadi harus rasional dan realistik. Dan ini adalah jenis atau peletakan-peletakan ya yang biasa kita jumpai di lapangan. Karena tipe peletakan juga akan nanti berkaitan dengan penentuan momen ya. Karena secara mekanikanya, secara analisis struktur ya, peletakannya sendiri adalah merupakan kondisi batas dari struktur, dalam hal ini plat ya, plat 2 arah. Karena tipe peletakan itu erat sekali dengan momen, maka kita bisa lihat pada plat 2 arah ada 2 arah momen yang bekerja, yaitu momen arah bentang terpanjang atau momen Y dan momen bentang terpendek atau momen X ya. Dan masing-masingnya juga terdiri dari 2 jenis, momen positif atau momen lapangan dan momen negatif atau momen tumpuan ya. Jadi harus cermat juga dalam memilih tipikal konstruksi ya. Dan ini beberapa tampilan ya, harap juga disesuaikan dengan standar yang berlaku. Apakah dia jepit sempurna ya, apakah elastis dan sebagainya, Anda bisa lihat karena nanti akan ada faktor-faktor momen yang diberikan dari sini. Untuk SNI 2847 tahun 2013 ya, itu juga memberikan faktor-faktor reduksi dari momen ya, berdasarkan dari jenis-jenis tumpuannya. Contoh misalkan di sini kita lihat momen terfaktor untuk negatif ya, di mana pelat tersebut ada balok ya di semuanya ya, di semua sisi. Di situ diberikan faktor reduksinya 0,70 ya, 0,70 ya. Sementara untuk momen terfaktor negatif ya, itu 0,57. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan dengan jenis tipe konstruksi dukungannya masing-masing ya. Di sini ada beberapa aturan-aturan tambahan yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri di SNI 2847 2013 ya. Kemana kita harus menuju, pada tabel apa gitu ya. Kondisi ini seperti apa dan lain sebagainya. Namun pada intinya distribusi momen itu sendiri ya, khususnya momen statis terfaktor total ya, itu tidak boleh lebih kecil dari QU L2 kali L kuadrat itu dibagi 8. Apa yang kita kenal juga biasanya di seperlapan QL kuadrat ya. Di sini akan kita bisa pahami bahwa momen terfaktor negatif itu 0,65 MO dan yang positif adalah 0,35 MO untuk interior.
Berikut adalah tabel-tabel yang telah ditunjukkan pada tabel sebelumnya ya. Nah, ini ada tabel 12.6, tabel 12.7 ya, 12.8 dan seterusnya yang menjelaskan tentang persentase momen ya pada lajur-lajur kolom untuk plat dalam ya, plat interior. Kemudian tahapan berikutnya adalah menghitung momen-momen yang sudah disesuaikan untuk masing-masing penulangan ya, baik momen positif maupun momen negatif ya. Di sini sudah diberikan misalnya contoh momen ultimate sama dengan ya, faktor lentur kali AS kali FY ya, dikali D min A per 2 ya. A-nya nanti dicari dengan keseimbangan ya. Kemudian atau momen ultimate juga sama dengan RU kali BD kuadrat ya. Nah, di sini RU-nya sendiri dihitung ya dengan menggunakan parameter rasio luas tangan perlu. Berikut adalah aturan penggambaran untuk sistem penulangan pada plat dua arah ya. Di sini kita perhatikan mana yang tulangan positif, mana tulangan negatif ya. Kemudian pada bentang terpanjang dan bentang terpendek tentunya pada daerah-daerah yang ditentukan mana yang berada di atas dan mana yang ada di bawah. Di sini kita beri sebagai tambahan materi ya tentang balok plat sebagai tambatan lateral ya dalam upaya mengantisipasi beban gempa atau beban seismik ya. Kita ketahui pada struktur bangunan bertingkat atau portal beton bertingkat ya, kita lihat bahwa gaya gempa bekerja dalam arah lateral ya, horizontal yang merupakan efek dari cepat rambat gerakan tanah dasar ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ada frekuensi ya, amplitudo dari suatu frekuensi getaran. Kemudian kita juga bisa tahu jenis tanah dan tipikal tanah berdasarkan koefisien gempa ya. Kemudian kita lihat bagaimana semestinya balok kolom ya dalam merespon beban gempa. Tapi tentu saja itu harus dilihat dalam beberapa klasifikasi tersendiri. Ada yang masih dalam kategori ordinary resisting moment frame atau sistem rangka pemikul momen biasa ya. Berarti belum ada beban-beban gempa yang cukup signifikan diperhitungkan ya. Kemudian yang kedua ada intermediate resisting moment frame atau sistem rangka pemikul momen menengah ya. Di sini juga mulai terbentuk sendi-sendi plastis. Kemudian yang terakhir adalah specific resisting moment frame atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, ini adalah satu kriteria ya konstruksi atau bangunan-bangunan tertentu yang kita tinjau beban-beban gempa yang secara khusus harus kita perhatikan ya, mulai dari simpangannya ya antar lantai atau drip story. Dan itulah pentingnya kita harus meninjau kembali pasal-pasal yang berbicara tentang kategori desain seismik ya dari masing-masing material dan elemen struktur ya. Dalam hal ini kita lihat bahwa dari kategori desain seismik A sampai C itu untuk diafragma ya dari suatu plat beton dan struktur rangka ya, maksud saya di sini atau rangka batang untuk kuda-kuda ya, itu belum ada ya kecuali pada kategori desain seismik C ya. Kita bisa lihat di pasal 21 ayat 3. Diberikan sebuah contoh soal ya untuk mendesain plat dua arah sebagai berikut dengan material datanya mutu beton K300 ya, artinya dari uji kubus kemudian harus kita rubah dulu ke efisiensi yang notabene-nya adalah uji silinder menjadi 25 megapascal. Kemudian tulangan yang tersedia itu adalah tulangan polos diameter 10 dengan tegangan leleh atau FY sama dengan 240 MPa. Tebal penutup beton atau selimut betonnya didesain 5 cm ya. Kemudian dengan beban terfaktor 6,46 kN per meter persegi. Artinya kalau ada beban terfaktor ini merupakan kombinasi beban mati, beban hidup. Yang penting dia sudah beban terfaktor. Tipe plat kita tinjau ya perbandingan antara bentang terpanjang LY dengan bentang terpendek LX ya 4,43 dibagi 4,35 yaitu 1,02. Artinya lebih kecil dari 2,0 dan masuk kategori plat dua arah. Tebal plat kita tentukan ya 120 mm. Di sini kita bisa menghitung absolute momennya ya atau M0 dengan 1/8 WU/Ln kali L kuadrat tadi ya. Dan kita dapatkan 57,24 kN/meter. Kemudian diberikan faktor reduksi sesuai kondisinya ya, kondisi tumpuannya ya, apakah dia 0,70, apakah dia 0,65 ya untuk faktor momen positif dan faktor momen negatif ya.
Kemudian juga ditentukan distribution momen faktornya ya, 75% ya. Kan? Nah, di sini kita buat tabel ya, di mana kita bisa inventarisir momen ultimate ya untuk yang terfaktor positif ya, artinya momen lapangan, kemudian momen negatifnya atau momen tumpuan ya. Dan kemudian desain momen untuk jalur kolom juga sudah ditentukan ya. Dan kemudian momen ultimate yang bekerja pada balok pun juga sudah ditentukan ya, baik untuk lapangan maupun tumpuan ya. Dan momen ultimate untuk plat juga sudah ditentukan. Sehingga kita dapatkan juga desain momen middle strip ya. Di sini kita lihat jalurnya 9,30 untuk momen negatif dan 5,01 kN untuk momen positifnya. Di sini diberikan desain penulangan yang berdasarkan pada kebutuhan luas tulangan yang diperlukan. Ya. Dan luas tulangan yang diperlukan itu dihitung dari momen ultimate yang dibagi dengan faktor reduksi untuk momen, ya. Sehingga dia yang jadi besar, dan itu adalah momen nominal atau kapasitas penampang plat dalam menahan momen lentur, ya. Jadi yang dimiliki oleh betonnya. Kemudian dengan menggunakan TS kali D min A per 2, karena TS itu adalah gaya tarik ya, gaya tarik atau kemampuan tarik dari baja yang kita miliki, dan itu sama dengan luas tampang ya dikali FY ya. AS di sinilah adalah luas tampang atau luas penampang tulangan yang kita perlukan. Nah, dengan menggunakan tulangan polos diameter 10 kita bisa tahu nanti jarak antar tulangannya ya, karena kita sudah tahu luas kebutuhannya berapa. Dan tentunya jarak di sini adalah jarak antar dalam tinjauan 1 meter ya. Dan semuanya sudah ditabelkan untuk arah X dan untuk arah Y. Berikut disajikan gambar penulangan untuk plat yang tadi ya, plat 2 arah. Untuk arah Y dan arah Y kita sesuaikan ya. Kemudian juga jarak antar tulangannya juga kita cantumkan di sana. Contoh misalkan pada arah Y bentang terpanjang kita punya P10 150, artinya tulangan diameter 10 dengan jarak 15 cm ya per 1 meter tinjauan plat. Di sini ada tulangan positif ya yang pada bentang ya, sebentang, dan kemudian yang mendekati balok adalah tulangan tumpuan. Perhatikan juga tanda-tanda segitiga ke kanan, ke bawah, ke atas ya, yang menunjukkan apakah itu berada di bawah atau ada di atas. Nah, Anda boleh mempertimbangkan di sini tulangan susut ya jika diperlukan. Kemudian, tetapi kalau tulangan baginya itu biasanya ada pada penulangan satu arah ya. Selanjutnya, ini saya juga kasih bonus sedikit ya. Ada satu contoh ya yang dihitung untuk desain plat 2 arah ya. Saya ambil dari sumber online ya, Anda bisa lihat itu link online-nya. Tetapi di sini menggunakan mungkin apakah di SNI 2847 2002 ya. Tetapi kita akan coba nanti, harap teman-teman bisa mengisi perbandingan kalau dengan menggunakan standar nasional Indonesia 2847 2013 itu seperti apa. Oke, mutu ya, data material bisa kita lihat ya. Kemudian di sini juga bentang terpanjang dan bentang terpendeknya, rasionya atau betanya menunjukkan bahwa dia adalah plat 2 arah. Prosedur yang dilakukan juga sama ya, hampir umum untuk setiap desain plat ya. Apalagi dalam kasus ini adalah plat lantai, maka kita akan mencari beban permanennya atau beban mati ya, atau beban tetap yang ada pada plat lantai tersebut ya. Kemudian juga ada beban hidup ya, Anda bisa lihat nanti berdasarkan fungsi ruangan. Kalau yang zaman-zaman dulu itu biasanya langsung beban hidup kalau sekolah atau gedung itu 2,5 kN per meter persegi atau 250 kg per meter persegi. Tetapi kalau yang di SNI 1727 2013 Anda bisa lihat sebagai perbandingan, biasanya juga dibedakan tuh apakah dia balkon, apakah dia mungkin level dan segala macamnya. Silahkan juga bisa dicek di sana ya. Baik, jika pada SNI 2847 ya yang 2013 ataupun 2019 mungkin Anda bisa menemukan tentang cara momen terfaktor ya untuk masing-masing penulangan lapangan, atau penulangan positif maupun negatif. Tetapi kalau di peraturan-peraturan yang lama mungkin SKSNI 91 ya, Anda mungkin bisa, atau bahkan peraturan beton Indonesia, Anda bisa melihat bahwa koefisien-koefisien momen itu ya baik positif maupun negatif itu ditentukan berdasarkan kondisi dukungannya ya. Nah, nanti saya berharap teman-teman bisa membandingkan ini ya, dicoba-coba dihitung lagi kembali. Sekali lagi di sini disajikan ya tabel konstanta atau koefisien dari momen ya, baik untuk penulangan arah X, arah Y ya. Dan Anda bisa lihat di situ tabel ini juga berbicara tergantung pada rasio beta 1 tadi ya. Panjang bentang yang panjang dengan panjang bentang yang pendek. Nah, gitulah bahasanya kira-kira. Dan seandainya kita tidak mendapatkan angka-angka yang ada di sini, maka kita akan melakukan interpolasi linier tentunya ya.
Dan kita kembali kepada contoh soal ya. Di sini kita lihat bahwa pelat diasumsikan terjepit sempurna pada keempat sisinya. Pada tabel juga biasanya tersedia apakah dia terjepit sempurna kaku atau elastis ya. Itu juga koefisien momennya berbeda. Dan kita lihat berdasarkan rasio rasio perbandingan bentang terpanjang dan terpendek, kita bisa ketahui bahwa di sini ada momen tumpuan arah X ya, momentum lapangan arah X dan arah Y ya. Kita bisa lihat ya. Di sini ada koefisien-koefisien atau konstanta momennya yang akan masuk ke dalam rumus di sini. Nah, maka kita tinggal memasukkan momen-momen ultimate-nya ya. Apakah itu dia momen untuk beban mati maupun beban hidup dengan kombinasi yang sudah ditentukan. Kita akan dapatkan masing-masing untuk momen tumpuannya ya, itu baik arah X maupun arah Y adalah 800 kg meter. Nah, ya, biasanya juga pakai satuan kilonewton meter ya. Tapi nggak apa-apa, ini dicontoh begini. Kemudian ada juga yang untuk nanti momen ultimate lapangan atau momen ultimate positif ya, arah X dan arah Y sebesar 530 kg per meter. Selanjutnya adalah menghitung luas tulangan yang diperlukan ya dalam desain pelat dua arah ini ya. Kita tinjau untuk masing-masing baik itu untuk momen negatif ya atau momen tumpuan arah X dan arah Y maupun momen lapangan atau momen positif arah X dan arah Y ya. Di sana kita akan bagi dengan faktor lenturnya supaya jadi momen nominal ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan tegangan leleh dan D efektifnya. D efektif atau tinggi efektif, maksud saya D itu sama dengan tinggi efektif, itu adalah tinggi plat yang dikurangi dengan selimut beton ya. Nah, kemudian kita juga harus mengecek dengan luas tulangan perlu yang minimum ya. Di sana kita dapatkan rho minimum berapa, itu nanti ada dilihat di sesuai persyaratan SNI ya. Ada rumusnya kalau di SNI 2847 2013 ya untuk rho minimum, dan rho maksimum pun juga akan dihitungkan ya. Sudah diketahui, maka nilai yang kita dapatkan harus di antara itu ya. Kalau lebih kecil dari rho minimum, maka yang kita pakai adalah luas minimum. Kalau lebih besar berarti dari maksud saya kalau lebih besar dari rho maksimum, maka kita pakai yang rho maksimum. Setelah kita dapatkan tadi luas tulangan yang diperlukan ya, dan memasukkannya dengan kriteria luas tulangan minimum dan luas tulangan maksimum, maka kita tinggal mengecek atau tinggal mengkonfirmasikan dengan diameter tulangan yang tersedia. Jadi luas satu tulangan nanti akan kita bandingkan, kemudian dari sana kita akan dapatkan jarak antar tulangan pada masing-masing arah ya, pada masing-masing arah. Berikut juga telah kita lihat di sini ada salah satu contoh sistem penggambaran sistem penulangan plat dua arah, mana yang dihasilkan oleh momen lapangan atau momen positif dan mana tulangan yang dihasilkan oleh momen tumbuh negatif, dan tentunya sesuai atau line terhadap bentang atau arah X dan arah Y masing-masing dari momen yang bekerja atau penulangan yang dipasang tersebut. Ya, sebagai kesimpulan pada pembahasan tentang plat dua arah kali ini, yang pertama adalah penting sekali memperhatikan dengan cermat ya perbandingan tebal plat teoretik kita yang berdasarkan peraturan atau standar yang kita punyai, kemudian dengan yang ada di lapangan ya. Jika perbedaannya terlalu besar, maka segera cek kombinasi pembebanan. Sebagai contoh, misalkan Anda diminta untuk mendesain gedung sekolah, kemudian umumnya Anda lihat plat-plat lantai yang digunakan, ya, tebal plat lantai digunakan untuk gedung sekolah itu 12 cm, tetapi berdasarkan hasil hitungan Anda, itu kok dapatnya kok 50 cm. Nah, berarti kan ada sesuatu yang miss di situ, segera cek kombinasi pembebanan yang bekerja. Kemudian yang kedua, penting mengenal perletakan atau dukungan pada desain plat ya, apakah dia elastis atau terjepit sempurna pada semua sisi atau pada salah satu interior ataupun eksterior, karena itu berkaitan juga dengan konstanta momen nanti ya. Dan yang ketiga adalah perhatikan ikatan-ikatan balok ya, ikatan balok plat ya sebagai tambatan lateral dalam anticipate ya beban-beban gempa atau beban-beban seismik. Tentunya ini untuk kategori yang perlu kita tinjau adalah pada kategori sistem rangka pemikul momen khusus ya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya sarankan untuk teman-teman membacanya. Yang pertama tentu saja itu adalah SNI 2847 2013 atau bahkan mungkin 2019 ya, kalau misalnya bisa dikonfirmasi dengan baik. Kemudian atau juga bisa juga melihat di SNI 1727 2013 tentang pembebanan. Dan untuk desain tentang gempa yang seperti saya singgung tadi terakhir sedikit ya, itu adalah dengan SNI 1726, mungkin dicek yang 2019 mungkin sudah keluar ya, mungkin bisa dikonfirmasi dari sana ya, yang pertama. Terus juga bisa juga membaca
buku karya Cukiawang dan Salmon ya, yaitu yang Reinforced Concrete Design. Atau juga lihat dulu tahun update-nya dan beberapa buku-buku beton yang lainnya, termasuk Design of Concrete Structure ya. Demikian yang bisa saya share.